Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya yang hormati dan muliakan al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatid. Saya yang hormati dan muliakan para penglingsir, para sesepuh. Yang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanak bija jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat nikit yang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Tiang pelunggum sami masih tekican kesempatan. Dan yang paling penting sami jamaah, tiang pelunggum sami masih tekican irup isi nenek. Nana sa irup niki nikmat apa ndek? Nikmat apa ndek? Harap dengan milih mati. Nana sa dengan sanya kan sakit lokan dan tahu kembe-kembe sami jamaah. Banin sembihan kepeng, pira-pira loek kepeng, pokok sehat. Ni mana? Berarti dia milih mati kan mana? Narak dengan milih mati. Orang mohon maaf miskin tu lain dan kakan kelor ni narak. Lagu lamun disuruh milih mati ni milih. Masa? Ini berarti tiang pelunggum sami tekican irup adalah nikmat yang luar biasa. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, pastikan selaput nikmat yang tiang pelunggum sami dapatkan saat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini, untuk memperbanyak amal saleh. Ya gawen rugi manusia ni ke sami jamaah lamun tekican nikmat salwe marak makin niki wah sehat arak waktu arak sempat malik irup lagu ndin mati ujuk nenek ndin gawe pesuruh nenek, justru dia lupa kepada Allah. Dia hanya hura-hura dalam hidup ini, dia hanya menghabiskan waktu percuma. Karenanya hormati Allah, kita harus pilih mau jadi orang pintar atau menjadi orang yang bodoh. Kalau kita pintar, maka tentu pastikan selaput kenikmatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Ingat sami jamaah, si murah maren desi Allah Ta'ala begitu cinta, begitu sayang sama kita, menonton tekican nikmat dan narak bayi manusia saat tertagih suruh berbayah. Harap dengan berbayah lain dermada ni. Coba sami jamaah itu berdoa angat saran HP nggih. Berdoa angat HP. HP niki baun tekadu kawih. Baun nelpon, baun internet dan lain sebagainya. Piran sami jamaah lamun masih pulsan. Lagu kira-kira bih pulsan, bih kuotan masin bau. Lamun tekadu terus, lamun tekawih terus ngone-ngone lebih pulsa. Lagu itu kadu nikmat nenek dinarak bayi bih-bihin.
Dia narak dengan tagih sampai jamaah. Mata bilang jelut kadu kawih. Dia narak dengan dia min biat. Mai bayah mata. Arak dengan bayah mata. Arak dengan bayah ima. Bayah naik. Allah. Semua itu diberikan percuma oleh Allah. Tetapi yang pasti sampai jamaah, ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dia narak dengan lepas dari tanggung jawab. Tidak ada orang yang bisa lepas dari tanggung jawab di hari kiamat. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian tiang pelonggom sami lemak lek jelo kiamat game terketuanang sida-sida Allah SWT tentang Nabi selapuk kenikmatan yang kita peroleh saat ini. Belik kodek nikmat niki yang terketuanan, yang kedik yang lewek masih yang terketuanan, apapun bentuknya dipertanyakan oleh Allah. Maka sebelum pertanyaan itu datang dari Allah, pastikan kita benar-benar memanfaatkan selaput kenikmatan ini untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek pada lupa bersolawat, dendek pada abot bersolawat, dendek pada malas bersolawat. Saran solawat sami jamaah perkara ringan, perkara modok. Lagu si modok si ringan ia gawin terlupa isi manusia. Lunazak girangan lupa bersolawat apa ndek? Girangan ingat apa lupa? Yo tu ketua adik dia adik perempuan mana saya ketua angka itu manusia masih tirup ni tiang berketuaan girangan lupa apa ingat? Lama sembahyang ya wajib hukum niki dia. Lagu di luar solat maksud dia girangan bersolawat apa ndek? No. Pasti ndek jawaban kemek si modok kan. Si murah sampai jamaah. Kadang-kadang barang murah niki mutampahan. Ana jujur baik, harap dengan siun tan bersolawat sejeluk. Harap. Masih mengingat pelingkip. Wi niki siu harap. Siu. Ia gawin tiang pelunggum sami lamun nilai kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis, dan di situ Imam Ghazali menukil beberapa riwayat-riwayat. Ampura tiang sampaikan sopo jelo Nabiullah Daud alaihi salam menjadi kebiasaan beliau selalu mutalaah, selalu membaca Taurat, Zabur, mohon maaf. Nabi Daud itu membaca kitab Zabur terus. Ada narak waktu senggang beliau tadabbur, beliau membaca. Sopo waktu sampai jamaah beliau punya tempat yang namanya saumaah. Saumaah niki marak misal musolla wah cari itu. Ya ton ngaji. Baca sama husuk meniki. Coba pelingkih makin husuk baca. Mengoleng-oleng boko ni nilai atap teri olet tinjau sama pendek tinjau belencek toilet atau apa lagi olet pun belencek doang tinjau ni olet bulu dalam hati angan Nabi Daud gama bahasa aneh mentiarun makhluk dia ninjut-ninjutan doang kan belum ini masih kita kan ninjut-ninjutan doang apa tujuan pihak si nenek kan belum. Soal beliau sedang ngaji, fokus khusuk, duduk tinjau. Sampai jamaah, fa alhamallahu taala ila dud hatta takallama. Allah memberikan wahyu, memberikan ilham kepada olat niki sampai tahu ngeraos oleh julun Nabi Daud. Apa ni sampai jamaah? Daud, aku meni-meni ruang. Lamun kenjelo enggak antik suruh isi nenek. Setiap jelo bilang jelo no subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali tak tersuruh isi nenek. Enggak ada terpesan isi nenek 1000 kali.
Lamun ke malam Nabi Daud enggak asik tersuruh isi nenek bersolawat atas Nabi Muhammad siu kali. Mau pelingin piren tak boleh cek Nabi Daud din semal malik berketua. Lilen sampai jamaah kembe. Ternyata itu kalah di si Olet. Kira-kira itu kalah si Olet apa ndek? Mohon maaf, kadang-kadang itu kalah isi kecial. Kan sering jangan berbahasa. Kecial lebih penter kan JP. Muarak ke dengan ngajahan kecial sampai jamaah beruni. Mu yaudin kecial ele lain dia lahir. Kecial ele diciptaan si nenek ibu cuit-cuit doa. Mu ini tak aja cuit-cuit. Kan dia kebalik jari. Samula ni itu subhanallah ni cuit kan mana? Ni kena cuit alhamdulillah. Ni mau pahala itu mau pahala. Kenapa sampai jamaah demikian? Lihat surat Al-Isra ayat 44 itu sudah menegaskan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Saara ele gumi pair niki bertasbih ojok nenek. Denara makhluk yang tidak bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tabqahuna tasbihahum. Semua makhluk mensucikan Allah, tetapi anda kita manusia dit paham unikanen berbicara nia memuji Allah, beribadah kepada Allah. Yang pasti makhluk niki enggan gawe itu doang selalu pegawaian nggih. Lamun nia aja enggak anu bersolawat doang, enggak anu porok niki bertasbih doang sampai jamaah. Lamun itu kan macam-macam. Makin sembahyang hingga sembahyang lalu mengkulik hingga semengkulik sang laun mbe jaga lait malik harap proyek sak lain macam tegawe nggih. Hingga seno runguk kecil runguk kedit petuk macam searah macam itu manusia. Lagu dendek lupa bersolawat tipa baginda Rasul SAW. Dendek sakalah isi kemanukan sampai jamaah. Kenapa? Karena solawat inilah yang menjadi wasilah, ia jari perantara tiang pelungum sami ya bau ngiring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi lihat tulisan ada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sampai jamaah bulan Rajab niki pernah terjadi satu peristiwa penting. Peristiwa yang luar biasa, yang sangat dahsyat yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tiang tidak akan membahas itu karena besok akan dibahas oleh penceramahnya. Yang tiang akan bahas sampai jamaah, kenapa Isra Mi'raj itu dihadirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun peristiwa salema penjelasan samula detail jalema tuan guru salain ngejelasan. Nggih. Lagu lamun cara sasakan ara macen sekedi subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan seorang Nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yuni lagu deta berkisah makin deta baca hikayat makin masih kelema. Sampai jamaah, jadi kenapa Isra Mi'raj ini hadir di tengah-tengah Rasulullah? Kenapa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama bersepakat kejadian hadisatu Isra wal Mi'raj tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan hadiah, itu merupakan hadiah khusus dari Allah sebagai hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum itu beliau mendapat ujian yang sangat berat sekali. Ujian inilah yang disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun duka cita, tahun kesedihan sampai jamaah. Itu makna Amul Huzni.
Kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, baginda Nabi diuji dengan kematian orang-orang yang paling dicintai dalam hidup beliau. Pertama yang meninggal dunia itu adalah istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, paman pembela beliau dalam perjuangan, yaitu Abu Talib. Bisa dibayangkan hati Allah. Karena setelah kesedihan yang terus menerus ini, Allah berikan semacam hiburan yang spesial supaya beliau bisa melupakan problematika atau kesedihan-kesedihan yang beliau alami. Ibarat sami jamaah nggih, lamun itu wah lelah taran niki nggih. Biasa lamun itu samele molah sekedik lalut pelesir lah, kira-kira benar kan, pelesir niki artinya napi untuk ya bisa-bisa kalau itu jalan-jalan jama-jama, tapi kalau beliau kan jalan-jalannya bukan jalan-jalan biasa nggih, tetapi ini jalan-jalan istimewa. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj niki adalah peristiwa istimewa, maka semua yang terlibat di situ, dari Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sebagai objek yang berjalan, kemudian malaikat Jibril, dan semua tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang istimewa, sehingga peristiwa ini bukan jalan-jalan biasa. Tetapi yang ingin kita sampaikan apa Bapak Ibu? Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Jadi jangan dipahami, jangan dimaknai setelah kesulitan itu ada kemudian, tidak. Jadi ma'a dalam bahasa Arab itu artinya bersama. Nggih, bukan ba'da. Makanya ayatnya bukan wa ba'dal usri yusra, setelah ada kesulitan ada kemudahan, bukan wa ma'al usri, inna ma'al usri, kebersamaan. Artinya apa? Setiap ada kesulitan, di situ pasti Allah akan memberikan ruang, ada jalan-jalan menuju apa? Solusi terhadap semua masalah yang kita hadapi. Ya, itu pasti. Jadi tidak ada orang yang mohon maaf dalam hidup ini sakit terus. Tidak ada orang yang dalam hidup ini nyakit, masalah, sengsara terus. Jadi Allah punya cara untuk memberikan yang terbaik bagi hambanya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijah, kita tahu beliau ini adalah perempuan spesial. Perempuan, ibu-ibu, Khadijah ini adalah perempuan teristimewa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 perempuan istimewa dalam kehidupan ini yang pernah disebut dalam Al-Qur'an. Nggih. Dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah perempuan-perempuan istimewa. Yang pertama kata beliau Khadijah, kemudian Asyah, ya, istri Fir'aun, kemudian Fatimah, kemudian Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah perempuan-perempuan hebat. Di dalam riwayat sampai ditegaskan Bapak Ibu, konon Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang tidak bisa melupakan kecemburuannya kepada Khadijah, padahal beliau itu sudah meninggal dunia jauh, tetapi selalu cemburu, bukan kepada istri-istri yang ada, bukan kepada Ummu Salamah, bukan ke Maimunah, bukan ke yang lain, tetapi selalu beliau cemburu kepada Khadijah. Coba ke sini sampai nggih, arak dengan cemburu ojok dengan sama hati telah. Kenapa sampai jamaah? Karena beliau selalu menyebutnya, selalu menyebut Khadijah. Selalu beliau sampaikan inilah Khadijah meni, Khadijah sekedi-kedi Khadijah. Maka disebutkan dalam hadis, kenapa beliau tidak bisa melupakan seseorang yang namanya Khadijah. Sampai jamaah, beliau katakan apa? Bagaimana mungkin saya mampu melupakan beliau?
Satu, bahasan beliau, amanat bi hina kafarani biyan nas. Beliau adalah orang yang pertama kali percaya kepada apa yang saya sampaikan di saat orang-orang lain masih ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Dia adalah orang yang pertama beriman kepada Allah. Kedua, saddaqatni hina kadzabani an-nasu. Beliau adalah orang yang percaya terhadap apa yang saya sampaikan di saat orang-orang menganggap saya bohong, orang lain menganggap saya dusta. Dia yang mengatakan saya percaya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Bisa dibayangkan wahai Allah. Nabi bahasa nendah saketelun, sa'adatni bimaliha hina harramani an-nasu bih. Satu-satunya orang yang membantu saya, bukan sekedik sik terbantu, bih dua bandan sik terbantu, bih kepeng benang. Padahal beliau dikenal sebagai orang kaya, tetapi semua kebutuhan dakwah baginda Nabi, semua kehidupan Nabi di backup oleh beliau. Dia orang yang membantu saya dengan hartanya di saat orang lain tidak ada yang mau membantu saya, kata beliau. Dan yang paling penting, kata beliau, satu-satunya istri saya yang memberikan saya keturunan. Jadi yang memberikan saya anak itu hanya beliau. Yang lain-lain itu tidak ada keturunan, kecuali yang dari ada Ibrahim itu dari ibu yang lain. Tapi yang lain dan sekian banyak istri beliau tidak memberikan keturunan. Maka alhamdulillah wajar bila mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah terpukul, sangatlah bersedih di dalam kehidupan beliau. Kenapa? Karena yang meninggal ini adalah bukan hanya sekedar istri, bukan hanya sekedar belahan jiwa, tetapi dia adalah segalanya di dalam membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, selang beberapa minggu kemudian, tepatnya 5 minggu, orang yang membela beliau mati-matian di dalam dakwah, orang yang sangat mencintai beliau, yang membela dan melakukan apapun bantuan-bantuan berikutnya adalah Abu Talib, paman beliau. Bayangkan pada saat itu Allah, dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tertutup aksesnya. Tidak ada ruang untuk beliau bisa menyampaikan agama Allah. Bahkan bukan hanya itu, embargo terjadi sampai-sampai mau pembunuhan dan lain sebagainya. Ternyata orang yang tampil melakukan pembelaan itu adalah pamannya yang namanya Abu Talib. Bapak Ibu, maka saat itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mudah sedikit untuk melakukan kegiatannya. Kenapa? Selalu mendapatkan pembelaan. Dialah yang berbicara di hadapan kabilah kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy, agar baginda Nabi diberikan ruang, agar beliau diberikan kesempatan, agar beliau juga tidak disakiti dan lain sebagainya. Ternyata beliau juga meninggal dunia. Kira-kira lamun ite pada sami jamaah sedih tak pendik, lamun dengan satu-satunya yang melakukan pembelaan kepada kita. Tetapi ingat sami jamaah, ini berlaku bukan hanya kepada baginda Rasul. Yang namanya kematian itu bisa menimpa siapapun. Tiang pelunggum sami juga demikian. Kenapa? Karena kematian itu Bapak Ibu adalah ujian. Ingat, ujian yang Allah berikan itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bila mana Allah mencintai hambanya, maka Allah pasti memberikan ujian. Maka Bapak Ibu, ujian itu bukan hanya sebatas hilangnya orang terkasih dalam hidup ini,
Bukan meninggalnya orang-orang tercinta saja, tetapi prinsipnya ujian itu pasti datang dan bentuknya sangat luas sekali. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah SWT tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, pasti menguji manusia dengan apa? Pertama, bisyarri, yang dia tidak kehendaki dalam hidup ini. Bapak Ibu, arak dengan melet meninggal senina kah teduk berarti melen berarti tiang berketuan melen meninggal ibu yo kemos marah dengan yang melet lalu saya melen terbelen isi senina ibu-ibu melen terbelen isi semama no tegas lah ibu jak itu tunah kangen lah mamam ketuan je teduk-teduk lontuh di tahun kemelek dia milih mati apa yang mana soal ibu-ibu mohon maaf bu ni mohon maaf sekali ia beda dengan nina kerja dengan mama. Lamun urusan ni nunah lain, lamun urusan menyayangi mencintai hormati Allah aneh dengan nina di nara duan bu leh bu tetum tunah kangen semama apa pendek ya pada teduk masih ya di tahun kena ayo kelemak gati pada bu ni di mana nak sogol suara tiang kelemak-lemak wang ngempor suara dengan nina niki sami jamaah masya-Allah nunah ya gawin lamun narak kanak anak-anak berketuan kerana tiang waksa berketuan kanak-kanak TK mau ketuan kanak onek kena saya memtunah dalam kehidupanmu anak-anakku orang tua bapak ibu uni yo bapak ibu mau terketuanan niki nyeleleh sekedik pertanyaan sandi kanggo lagu tercoba rengkana anak lamun yak mati kira-kira salah sopun embim pejuluk mati anak sambil suruh mati berjulu bapak apa ibu mati berjulu bapak uni kadang-kadang kodek doang tahun berjawab kena bapak mati berjulu ya kembali sampai jamaah soal mereka tahu dan ini merupakan real dalam kehidupan manusia luwek kanak-kanak selaik terbelin mohon maaf lamun terbelin mati si semaman berjulu atau bapan berjulu aneh kanak dia ngonek-ngonek si sabar inat jari was selesai apa-apaan kuliahan jari begawian mau apa rata-rata niki dia lamun terbelin si bapaan berjulu si sabar saya dengan Nina niki tiang arak di robot tengah niki saya jamaah bijen tentara dua penerbang doang ya sawah iring Pak Jokowi iring Pak Prabowo terbelin mati saya jamaah elek kodek si bapaan musekek oleh STPDN dua niki penerbang niki tiang akmil coba lagu saluek kejadian sampai jamaah lamun terbelin mati si inaan berjuluan kari-hari wah manusia dia kembel saran dengan mama bapak ibu aneh wandin tahu ngolek lalu libur mele merari bersiak kaca anak jarin bersiak kaca macam angkat tiang niki berjorak sekedik bapak ibu arak niki di Lombok Tengah niki Lombok Tengah mana tiang bercerita dengan cerita isi kepala dinas salik jarin laik bapak ibu nya kenyekan sarami kabi rami masalah-masalah keluarga arak berketuan kepala dinas satu kumpulan niki tuan guru karena dia yang akan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga berminta jaga harmonis macam-macam bapak ibu minta ketuan searah ibu sambil lu hadir lagu luek bapak-bapak tuan guru napi beden kanak nina kaca kanak mama minta ketuan isi kepala dinas niki dokter jadi narasumber saran tuan guru macam jawaban sampai jam anggi tiang bahasa tuan guru sasopo napi tuan guru enggih bahasa lamun dengan nina kaca mama ni kaya beda
kanak nina lamun wah mau nyusu dakaan masih kodek tetap besok onesan sak menek niki dah ya beda. Jadi mun menek kanak nina niki ya beda penek nina kaja mama, sehingga din cukup hanya sekedar harus terbesok ya ampun suci lamun kanak nina ina lagu lamun pendek kanak mama jadi yang kualan terketis-ketis niki bau terketis-ketis jamak bau dia perlu dicuci nggih ya beda. Oh bahasan narasumber sok lain tiang bahasa napi pelungguh. Oh nggih lamun sak mama tersunat niki harus tersunat niki anda lamun nina bau dek tersunat saran jawaban macam-macam rasa kena fikih berjawab fikih macam ahli musekeknya lontok kaya sama mama niki toak tuan guru tiang tiunas pelungguh napi bahasa paling senior anggih bapak awani beda kanak nina kancing kanak mama lamun kanak nina 2 tahun nengkah nyusu ni lamun mama je sampai toak tentu dah benda kau jawaban dia nyampaikan jawaban kayak ni kisah meja berjorak sekali lagu itu tu apa benda sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun dengan nina wah nunah niki sampai jamaah dia narak kajian pada nggih tentu jati dengan nina niki lamun wah tunah kangen keluarga tunah kangen selakian maka dia benar-benar menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa. Nah kembali kepada tadi sampai jamaah. Jadi ujian itu macam-macam bentuknya, termasuk hilangnya orang terkasih, meninggalnya orang yang kita sayangi, hilangnya bisnis kita, gagalnya usaha, hilangnya harta benda, semuanya itu ujian. Itulah yang disebut dengan bisyarri, sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Bapak Ibu, ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak baik, ternyata wal khair, kebaikan-kebaikan yang kita inginkan terjadi pun itu ujian. Bapak Ibu onya-onya lamum sugih sagih berdua yang kepeng benang itu ujian, berdua yang embung bangkat itu ujian, berdua yang jabatan itu ujian, punya anak-anak yang hebat-hebat itu ujian, keluarga yang hebat semuanya itu ujian. Jadi jangan menganggap ujian itu hanya kematian, tetapi ujian itu bisa sesuatu yang menyenangkan, juga termasuk sesuatu yang tidak enak, itu juga ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu cara beliau, cara Allah mengasihi hambanya, selalu Allah memberikan ujian-ujian dalam kehidupan ini. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, ujian ini terutama kematian itu adalah menjadi wasilah untuk tiang pelunggum sami mendapatkan ampunan dari Allah. Termasuk juga akan menjadi wasilah untuk pelunggum sami mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapatkan musibah berupa kematian, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar tadi, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah, dalam artian ampunan dari Allah SWT. Orang itu juga akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Kenapa? Karena kesabarannya. Makanya Bapak Ibu hati-hati, bila mana kita diuji dengan meninggalnya orang terkasih, orang tersayang dalam hidup ini, pastikan kita terima dia, kita ikhlas untuk menerima ketentuan Allah. Kenapa? Karena setiap kali ada kematian terjadi, Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan malaikat itu langsung ditanyakan oleh Allah. Qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya,
hal qabattum walada abdi. Malaikat, sudahkah engkau tunaikan tugasmu? Apa itu? Anda cabut nyawa si fulan. Sudah ya Allah. Apakah engkau sudah mencabut nyawa orang yang paling dia kasihi dalam hidup ini? Thamrata fuadihi, orang yang paling dia sayangi dalam hidup ini. Apa kata malaikat? Sudah saya lakukan ya Allah. Pertanyaan Allah berikutnya apa? Wa madza qala abdi? Apa reaksi hamba saya? Apa kata daripada hamba-hamba saya? Apa jawaban malaikat? Hamidaka wastarja'a. Nih, hati-hati Bapak Ibu, siapapun yang melakukan seperti ini maka akan diperlakukan sama oleh Allah. Hamidaka wastarja'a, orang itu selalu memujimu walaupun dia diuji oleh Allah. Dia selalu ingat kepadamu walaupun diuji oleh Allah, dan dia tidak lupa mengucapkan istirja, inna lillahi. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau ada yang meninggal dalam kehidupan ini, apakah suami kita, apakah istri kita, apakah anak-anak kita, apakah cucu kita, jangan lupa untuk memuji Allah. Maksudnya Nabi dendek gara-gara arak dengan mati, pelinggih melupa. Si kuat menangis, si erom, si sedih sampai lupa sembahyang. Arak dengan barat menu apa dek? Kadang-kadang itu aneh aluran, anehnya kan sedih masih jua uni. Dendek lalu kadang-kadang dia sembahyang. Ning kanggo sami jamaah. Kalaupun tiang pelunggum sami dapat ujian seperti itu, ya bahasa Nabi, kanggot nangis. Kanggot nangis, tetapi yang tidak boleh itu adalah menentang kehendak Allah sehingga tangisan yang berlebihan seolah-olah dia tidak ikhlas menerima takdir Allah. Makanya Bapak Ibu, dalam satu majelis, satu peristiwa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam liwat elek sopok kuburan, lewat elek kubur niki arak dengannya nangis macam mentan kaum kalak elek kubur niki sak empuk-empuk kubur sak macam saran dengan tebelin nggih lihat seperti bengak masih aran dengannya nangis elek kubur. Mau liwat baginda Nabi, pulan semeton bahasa Nabi, la tabki, dendek nangis, hani uni, kena am sakana dendek nangis, si dem tahu ni dah peni uni, dendek nangis dem singasih dem tahu nira pernah singan uni, sakit, sedih saya ini, malikem suruh dendek nangis, sili sale. Sili dengan niki sampai jamaah mau lubar baginda Nabi mu arak dengan selemuri sak sereon mu tebarak mau tahun sabaru no hain no Nabi no dan tahun Nabi sama bahasa masa dah Nabi mun pelai lalu kejar baginda Nabi. Ya Rasul, mau parah dek pelinggih baru waktu sili mbai bahasan, waktu sili mbai senton, mau pelinggih mohon maaf ya Rasul, pelih ketiak. Nabi bahasa Nabi, innamas sabru indas sadamatil ula. Itu hadisnya. Innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu adalah proses, atau sabar itu adalah upaya kita untuk menerima ketentuan Allah pada saat pertama kali terjadinya musibah. Nggih. Jadi kalau memang sudah terjadi nangis, kanggo nangis lagu dendek sampai lupa diri, sampai sili sale, sampai sagedek mau lupa macam meraung-raung. Nah itu yang tidak boleh. Kalau nangis keluar air mata kanggo sama jamaah lagu dendek sandek nerima ketentuan nenek. Nah inilah rupanya orang. Makanya sabar itu adalah pada posisi pertama. Jadi begitu kita dengar ada orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau tebarak yang pelunggum bija meninggal, nangis sedih, ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi, itu sehingga tiang pelunggum sami sajari bapak sajari keluarga anden datang waktu sembahyang nyerek sembahyang dendek lupa nenek. Maka ia bahasa Nabi SAW,
Di dalam hadis di mana Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dilakukan hamba saya di saat saya uji dia dengan kematian orang terkasihnya? Hamidaka wastarja'a, dia tetap memujimu, din wah lupa sembahyang, din wah lupa unikana sasolah, dan dia selalu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi basen malaikat, basen nenek tiba malaikat, wahai malaikatku, kalau begitu cara hamba saya menerima ketentuan saya, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, saya perintahkan kamu buatkan orang-orang itu rumah spesial, rumah-rumah khusus, rumah terbaik untuk orang-orang yang saya uji tadi, dan berikan alamat khusus, nama khusus. Apa itu? Baitul Hamdi, rumah pujian. Artinya orang-orang yang selalu memuji Allah dikala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sami jamaah nggih. Jadi yang namanya bersedih di dalam ujian itu adalah sesuatu yang biasa dan boleh, dan itu juga ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam riwayat sami jamaah, kesedihan beliau yang kedua itu adalah di saat meninggalnya paman tercinta Abu Talib. Di saat beliau sakaratul maut, beliau selalu membisikkan di telinga beliau, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanda, jangan lupa mengucapkan la ilaha illallah. Lagu berbarengan dengan itu Abu Jahal masih dimiliki kalah. Hingga sebaginda Nabi mentalkin, datang Abu Jahal, Abu Talib, hal anta, disebutkan itu, raghibta an dini Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kamu? Bapak Abdul Muttalib, ya agama masa miak tinggalan. Terus Nabi suruh tauhid, Abu Jahal terus pokok bergentik-gentik sami jamaah. Walhasil di akhir hayat beliau di dalam riwayat tidak sampai mengucapkan kalimat tauhid, ya. Tetapi urusannya tentu kita serahkan kepada Allah, ya. Beliau nanti posisinya di mana itu urusan Allah, bukan kita yang memberikan penilaian. Sehingga beliau bersedih yang luar biasa, nangis di situ. Maka turunlah surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad, sideno tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau sayangi sekalipun. Tidak bisa. Hidayah apa yang dimaksud di sini? Hidayah iman. Nggih. Tidak bisa menjadikan orang beriman. Tiang juga demikian, dinarak dai-dai yang bisa mengimankan seseorang. Dia hanya wasilah, dia hanya menjadi perantara. Yang menjadikan orang itu beriman atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya berusaha, Rasul juga berusaha, tetapi setelah itu urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hormati Allah. Jadi kejadian inilah yang menjadikan beliau mendapatkan semacam hiburan spesial, yaitu dengan beliau diberangkatkan di perjalanan yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Dan insya Allah pelunggum sami nanti akan dibahas pada peringatan Isra dan Mi'raj secara lebih detail. Tiang hanya menyampaikan latar belakang kenapa Isra dan Mi'raj itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang namanya hidup ini pasti diuji oleh Allah. Maka yang paling penting adalah kita siapkan diri kita untuk menerima setiap ujian-ujian yang Allah berikan. Karena apapun itu bentuknya, bahwasanya ujian itu adalah cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk membuktikan kejujuran kita di hadapan Allah, dan itu juga akan menjadi sumber pahala bagi kita semua. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sekali lagi
bila mana ada tutur kata yang kurang pantas, yang kurang tepat, yang mungkin tersampaikan di majelis yang mulia ini, semua itu kalau ada yang baik adalah datangnya dari Allah, dan bila mana sesuatu itu tidak baik, itu adalah kelemahan tiang secara pribadi. Mari kita akhiri dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan sahiha wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya wadud ya fa'al lima yurid aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.